Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin hadirat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah memasuki beberapa hari di bulan suci Ramadan ini. Semoga yang kita jalankan puasa kita ini selalu Allah memberikan istijabah, memberikan barokah, dan memberikan ma'unah kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan khusyuk, menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita sejenak mengangan-angan dalam surat Al-Baqarah yang Allah terangkan ayat 1-5 yang memberikan isyarat kepada kita bahwa yang namanya orang bertakwa itu adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah, takut atas ancaman Allah, takut atas siksa Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mengikuti apa-apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya takwa imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak ciri-ciri orang yang bertakwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Wallahu a'lam bimurad. Kalau melihat daripada singkatan alif lam mim, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai wahyu, diturunkan kepada baginda Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril. Allah, alif lam mim, alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Itu singkatan dari para alim ulama sebagian ulama yang mengatakan gitu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan sama sekali. Al-Quran pasti benarnya itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kalam Allah, Allah pasti benar. Dan Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Manhum, siapa itu orang bertakwa? Jelaskan dalam ayat selanjutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman tentang hal-hal yang tidak ada. Al-ghaib, hal yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Bagaimana apa? Surga. Al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga ada, neraka pun ada. Ataupun kita tahu kita setelah hidup akan mengalami mati, dikubur, dimakamkan, ditanam di dalam perut bumi. Soal mungkar nakir haqqun. Pertanyaan malaikat mungkar nakir hak. Nikmatul kubri haqqun. Nikmat kubur ada, siksa kubur pun ada. Ini kan ghaib semua. Nah, kalau kita orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, ciri yang pertama, iman terhadap hal-hal yang ghaib, hal-hal yang tidak bisa kita lihat oleh mata kita. Ini yang pertama. Wa yuqimunas shalah. Yang kedua adalah cirinya ada orang-orang yang menegakkan sholat. Tatkala orang itu sholat, pasti orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak ada ceritanya orang tidak sholat, ya, ataupun orang yang sholat tidak bertakwa, tidak ada. Orang sholat pasti bertakwa kepada Allah. Kenapa? Wa yuqimunas shalah. Ciri yang kedua adalah ketika ada orang menegakkan, menjalankan sholat, ya, itu adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dan petunjuk hidayah itu bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian harta kita, ya, harta titipan Allah, harta yang sudah dititipkan oleh Allah,
Rizki yang sudah diberikan oleh Allah, sebagian harta kita, wa mimma rozaqnahum, tidak semuanya. Wa mimma ini dalam pelajaran anak-anak pesantren. Wa mimma minnya ba'di tab'idiyah, sebagian artinya. Makanya wa mimma rozaqnahum yunfikun. Sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, yunfikuna, mari kita infakkan, dermakan sebagian harta kita. Sodakokan, infakkan, insya Allah dengan sebagian harta kita infakkan, semakin kita berinfak semakin bertambah harta kita. Percaya nggak percaya silakan buktikan. Insya Allah ini adalah janji Allah. Wa mimma rozaqnahum yunfikun. Sudah dicatat oleh Allah. Rizki itu sudah dicatat oleh Allah. Nah, kalau kita sudah punya rizki banyak, ingat wa mimma rozaqnahum yunfikun. Sebagian harta kita dermakan fisabilillah, di jalan Allah. Okay. Harta benda hanya titipan. Ya, dalam ada makalah ulama, wa mal malu wal ahlu la illa wada'i'u. Harta benda, keluarga, wada'i, artinya apa? Sebuah titipan. Fala budda yauman an turaddal wad. Ya. Kalau nanti Allah menarik harta benda itu, wala budda yauman an turaddal, maka akan tertarik juga. Maka harta benda yang Allah titipkan, mari. Yang kaya jangan semakin menumpuk-numpuk hartanya. Mari sadar bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang nomor 3, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Jangan jadi orang yang pelit. Pelit itu jauh dari yang namanya surga. Ya, jauh. Kenapa orang pelit itu masya Allah? Ya, sedikit pun uang 1000 aja dicari. Nah ini contohnya. Jangan sampai. Ini minta maaf semuanya, para hadirin, para hadirat. Mari kita tanamkan iman kita supaya apa? Kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ketika Allah menitipkan suatu harta benda, mari infakkan, sedekahkan. Ya. Al-yadul ulya khairun min yadil sufla, kata baginda Rasul. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mari semangat untuk berinfak. Insya Allah tidak akan berkurang harta jenengan. Semakin jenengan berinfak, semakin bertambah kekayaan jenengan. Barokah harta jenengan. Insya Allah. Gak percaya buktikan Pak. Mari kita berinfak. Dermakan sebagian harta kita. Insya Allah. Berkurangnya harta kita keluarkan, malah bertambah secara hakikatnya. Bertambah banyak. Dan Allah akan memberikan keberkahan. Yang penting hidup itu berkah. Kalau sudah berkah, insya Allah Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang bertakwa adalah yang keempat, orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Artinya Al-Qur'anul Karim. Wa ma unzila min qablika, dan apa-apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Artinya kitab Taurat, Injil dan Zabur. Jadi ada kutubus samawat. Ada kitab-kitab yang langit, ya, kitab-kitab yang sebangsa langit, yakni kitab Al-Qur'an, ya, yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad, Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa, dan kitab Zabur untuk Nabi Daud. Inilah 4 kitab yang disebut kutubus samawat. Ya, mari iman. Orang yang beriman kepada Al-Qur'an pasti itu orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil akhirati yuqinun. Yakinlah akhirat itu ada. Jadi setelah kehidupan dunia nanti kita akan hidup yang namanya Darul Baqa, yakni akhirat. Jadi sebuah desa Darul Baqa, tempat yang kekal, ya. Ini adalah akhirat yang kita nantikan. Insya Allah kalau kita di dunia semakin kita menanamkan amal ibadah yang baik, maka kita besok akan panen, ya, hasad, panen, yakni akan panen dengan pahala-pahala yang sudah kita tanam di dunia, ya, dunia ini. Dunia masdatul akhirah. Makanya dengan demikian ciri-ciri daripada orang-orang yang bertakwa inilah kita cermati. Kenapa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sangat-sangat beruntung di
sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat 1 sampai 5 ini memberikan wacana bahwa kita sebagai orang yang bertakwa itu bagaimana? Dengan tengok, dengan dengan tingali apa yang sudah Allah berikan, yang sudah tersurat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat ke-5 itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapatkan hidayah dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selalu bahagia hidupnya baik di dunia maupun akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, dan Allah akan memberikan darajatul ulya di sisinya, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa sampaikan, semoga apa yang saya paparkan surat Al-Baqarah ini mengingatkan kepada kita kembali semangat untuk beribadah, semangat untuk melaksanakan perintah Allah, baik perintah Allah ya berupa sholat maupun puasa dan sebagainya. Kita semangat, insya Allah perintah-perintah ini adalah sifatnya ibadah, maka kita sebagai hamba Allah lebih bisa mendekatkan, berwasilah dengan amalia atau amal-amal yang soleh, dan itulah amal-amal yang akan bisa mengenakkan diri kita, akan bisa enak diri kita sebagai hamba Allah baik di dunia maupun akhir kelak. Dan semoga kita yang hadir, para hadirin hadirat, kami doakan semuanya, semoga panjenengan semua puasanya diterima oleh Allah dan amal ibadah yang lain juga diterima, dan akhirnya jenengan mendapatkan gelar muttaqin, dan semoga ketika Allah mencabut nyawa kita di husnil khatimah min ahlil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dari kami, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.